Sahabat Shalom, saudaraku. Apa kabar, saudaraku? Luar biasa. Saya juga mengalami sukacita yang luar biasa pada hari ini. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah perayaan Natal yang istimewa ini. Mari kita mulai bicara tentang keistimewaan daripada perayaan Natal kita di hari ini. Keistimewaan yang pertama adalah, saudara-saudaraku, tema Natal kita yang istimewa, yaitu berita Natal yang mendatangkan waktu kelegaan. Berita Natal yang mendatangkan waktu kelegaan. Itu yang terambil dari tema Natal Nasional GBIS di tahun ini, yaitu terang Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi berita Natal di tahun ini adalah merupakan terang Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena berita Natal adalah berita Injil, kabar kesukaan bagi semua bangsa. Inilah keistimewaan daripada Natal kita yang pertama di tahun ini. Keistimewaan yang kedua adalah bahwa perayaan Natal kita di hari ini tepat di hari Minggu atau di hari Sabat, sehingga mau tidak mau seluruh gereja di seluruh dunia ikut merayakannya. Tidak seperti saudara-saudaraku tahun-tahun atau waktu-waktu sebelumnya. Saudara-saudaraku, di zaman ini tidak semua gereja merayakan malam Natal tanggal 24 dan hari Natal tanggal 25 seperti kita, saudara-saudaraku. Sehingga biasanya hari-hari Natal seperti ini gereja tutup untuk menikmati liburannya. Tetapi tahun ini istimewa, saudara-saudaraku. Tanggal 25 Desember jatuh tepat di hari Minggu, sehingga semua gereja mau tidak mau merayakannya. Saya percaya ini adalah kehendak Tuhan, yaitu agar umat manusia di seluruh dunia, saudara-saudaraku, sebanyak-banyaknya dapat menerima berita Natal yang akan mendatangkan waktu kelegaan, seperti tema Natal di hari ini. Satu lagi keistimewaan Natal di tahun ini adalah tahun 2022 yang istimewa, saudara-saudaraku. Dia istimewa bukan karena angkanya cantik, ya, terdiri dari angka 2 kembar 3, 2022. Tetapi lebih daripada itu, tahun 2022 ini akan diingat di dalam sejarah. Karena saudara-saudaraku, yang pertama, saudara-saudaraku, di dunia ini, ya, dunia sudah, saudara-saudaraku, menyatakan atau mengumumkan lepas masker. Seperti saya dari sebagian dari saudara, lepas masker. Itu artinya apa, saudara-saudaraku? Bahwa pandemi sudah berlalu di tahun ini. Mungkin ada berita-berita di tempat ini, di tempat itu masih ada COVID, saudara-saudaraku, ya. Tapi saudara-saudaraku, tidak lagi global atau tidak lagi merata mencobai seluruh dunia seperti contohnya tahun 2020, 2020, duanya masih 2. Sekarang kan duanya udah 3 nih. Pada saat duanya masih 2, 2020, saudaraku, itu korban binasa berjatuhan setiap hari. Bunyi ambulans terdengar setiap hari. Sehingga di seluruh dunia orang mesti pakai masker. Kalau enggak digebukin sama polisi, seperti terjadi di Cina atau di Pakistan, Bangladesh. Digebukin benar-benar, ketemu di pasar tidak pakai masker, udah ditendang begini. Sekarang tidak lagi, saudara-saudaraku, tidak lagi seperti itu. Ya. Jadi pandemi dianggap di tahun ini sudah berlalu. Itu awalnya. Nah, kalau ada awalnya, pasti juga ada akhirnya. Apa akhir daripada tahun 2022 ini? Ya. Berita terakhir dari awal tahun 2022 ini adalah dunia mengumumkan lewat kepala-kepala negara agar umat manusia bersiap-siap
memasuki masa atau zaman resesi. Betul? Apa betul? Kalau saya Indonesia, betul? Apa betul? Agar seluruh umat manusia bersiap-siap untuk menghadapi zaman resesi, krisis ekonomi global yang artinya merata di seluruh dunia ini, seperti pandemi tahun 2020 itu. Itu sebabnya tema Natal kita di hari ini adalah berita Natal yang mendatangkan waktu kelegaan. Sekali lagi, yang bersumber dari tema Natal Nasional GBIS. Yang istimewa itu, terang Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Mari terlebih dahulu, saudara-saudaraku, kita periksa ayatnya. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Saya bacakan untuk kita sekalian. Kisah Rasul 3 pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Roh Kudus, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Inilah tema Natal GBIS yang diambil, kalau saudara periksa Alkitab saudara, dari peristiwa ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ada di Bait Allah di Yerusalem dan menyembuhkan seorang yang lumpuh dari lahirnya. Ini kalau dibawa ke rumah sakit pasti nggak bisa sembuh, karena dia sudah lumpuh dari lahir. Peristiwa itu, saudara-saudaraku, cukup menggemparkan di dalam suasana di dalam Bait Allah itu, sehingga Rasul Petrus perlu memberikan klarifikasi atau penjelasan, ya, untuk orang-orang Yahudi yang beribadah di sana, terutama kepada para ahli Taurat dan imam-imam. Sekaligus juga Rasul Petrus memanfaatkan waktu itu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini bersaksi tepat seperti Yesus bersaksi kepada bangsa Yahudi, yaitu apa? Agar mereka bertobat. Itu tertulis dalam ayat sebelumnya, ya, dibacakan aja. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Inilah selengkapnya pesan Natal untuk kita di tahun 2022 yang istimewa ini. Tahunnya istimewa, ya, Natalnya istimewa, pesannya istimewa, yaitu rahasia kerajaan Allah yang terkandung di dalam ayat 19 dan 20. Di situ ada rahasia kerajaan Allah yang terkandung. Ya, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya banyak pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes di Bait Allah. Namun di pagi hari yang berbahagia ini kita mau fokus atau hanya fokus kepada keteladanan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sebagai apa? Sebagai hamba Kristus. Ini adalah satu pelajaran Injil, ya, yang melanjutkan renungan tema GBIS secara umum. Masih ingat tema GBIS yang lahir dari sidang Majelis Besar di Solo September 2020 yang lalu, yaitu hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Itu tema GBIS sekarang. Sampai nanti ada sidang Majelis Besar lagi. Kapan itu? Kalau Tuhan Yesus berkenan 4 tahun lagi. Jadi ini terus berbunyi. Namun apakah seluruh hamba Tuhan memperhatikan? Belum tentu. Sehingga mereka nggak bisa buka ini. Rahasia apa yang terkandung? Nggak bisa buka, karena nggak disambung. Ini sebentar lewat, masuk tema baru. Tidak, tema itu bersambung. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, sesungguhnya itulah yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mereka adalah hamba-hamba Kristus yang menyatakan keagungan Tuhan.
yang menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus di tengah-tengah perubahan. Perubahan apakah yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara? Kalau kita periksa kisah para rasul, itu adalah perubahan zaman. Perubahan zaman apa, saudaraku? Yaitu mulai dilaksanakannya amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Engkau adalah saksiku. Di Yerusalem, nomor satu Yerusalem. Yerusalemnya di mana? Di BA. Singkatan apa BA? Bait. Dari bait Allah. Ada haleluya, saudara-saudaraku. Ikuti terus, ada rahasia kerajaan Allah yang tersembunyi di sini. Kalau kita dengar-dengaran, kita teliti mengamati jalannya firman Tuhan, pasti ketemu rahasia itu. Ya. Jadi saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu adalah merupakan lanjutan dari dari Kisah Rasul pasal 2. Apa Kisah Rasul pasal 2? Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Rasul-rasul diurapi dan mulai diutus. Mereka mulai diutus, mulai dari Yerusalem. Dan ternyata mulai dari Yerusalem itu mulai dari mana? Dari bait Allah. Nah, saudara-saudaraku, apakah sekarang juga telah terjadi perubahan zaman seperti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes? Sekarang terjadi tidak? Nah, ini yang penting. Kalau terjadi tapi beda, nggak usah dibahas. Apakah terjadi juga sekarang perubahan seperti zaman Rasul Petrus dan Rasul Yohanes? Iya, jawabannya adalah iya. Apalagi tadi di pendahuluan sudah dijelaskan tahun 2022 yang istimewa. Tahun 2022 ini istimewa loh. Ya. Bahwa tahun 2022 adalah tahun yang unik. Dia berada di tengah-tengah, ya saudara-saudaraku, di tengah-tengah pandemi dan resesi dunia. Apakah sekarang masih ada pandemi? Sudah tidak ada, udah lewat. Gitu. Nah selanjutnya katanya loh ya. Selanjutnya akan datang resesi dunia. Sudah datang belum? Belum. Di depan. Mungkin sudah banyak negara-negara, kalau kita ikutin berita, saudara-saudaraku, yang sudah mengalami krisis. Sudah banyak. Kelaparan sudah terjadi, sudah. Orang mati kelaparan sudah ada sekarang. Ya, tapi sifatnya belum global, belum merata mencobai seluruh dunia, kata Tuhan Yesus. Merata mencobai seluruh dunia, belum. Nah, kita belum. Jadi tahun 2022 ini unik. Dia berada di antara dua peristiwa global atau yang merata di seluruh dunia. Jadi kata kunci perubahan ini adalah global. Kalau belum global, anggap saja belum terjadi, gitu ya. Gitu. Kalau sudah global seperti pandemi kemarin, semua pakai masker, nggak pakai masker digebuk. Orang mati di mana-mana gitu. Mau anggota PBB kek, kan tidak semua negara anggota PBB. Tapi saya tanya, kalau bukan anggota PBB pakai masker nggak? Pakai, kalau nggak mati konyol dia. Merata. Ini belum. Jadi dia belum datang gitu. Kata orang tahun depan baru resesi ini merata. Kata orang. Itu kata orang. Ya. Contohnya saudara-saudaraku, nasib Indonesia di tahun 2023. Bahasa kerennya Indonesian Outlook in 2023. Wah. Nah, berita yang akurat mengatakan, berita akurat loh ini. Presiden Jokowi telah menahan atau menyimpan sisa anggaran tahun 2022 sebesar 1.000 triliun. 1.000 triliun banyak gak? Oh, banyak banget. Itu ditahan sama Presiden Jokowi. Akurat loh beritanya ini gitu.
nggak dibelanjakan. Maka para ekonomi berkata, kenapa tidak dibelanjakan? Nanti kalau tidak dibelanjakan kan ekonomi kita macet. Tapi karena Indonesia itu masih dalam pertumbuhannya baik ya, biarin aja deh, negara-negara lain udah minus, negara lain udah minus, kita masih positif, ditahan sama Pak Jokowi. Belum lagi anggaran tahun depan dari mana? Dari pajak. Dari pajak lah, ya kan? Katakanlah ekspor nggak laku, apa semua nggak laku, orang kan masih bayar pajak nggak? Masih bayar pajak. Katakanlah, sehingga saudara-saudaraku seharusnya ditambah dengan anggaran 2023, harusnya Indonesia aman di tahun 2023, harusnya. Namun sekali lagi saudaraku, itu kata orang. Yang harus kita pegang adalah apa? Firman Allah yang harus kita pegang. Amin, saudaraku. Nah, apa kata firman Allah tentang hal ini, saudara-saudaraku? Inilah yang terkandung dalam tema Natal kita. Berita Natal yang mendatangkan waktu kelegaan terdiri dari dua pokok permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah berita Natal, dan pokok masalah yang kedua adalah perubahan. Kok perubahan? Kan itu kata-katanya mendatangkan kelegaan. Iya. Kenapa mendatangkan kelegaan? Karena ada perubahan. Kelegaan mana perlu kita kalau kita nggak mengalami kesesakan. Kelegaan kan gitu. Kalau dalam tema Natal BBS Pemuda apa? Refresh. Betul ya? Refresh. Karena memang Alkitabnya di aslinya ditulisnya fresh. Kelegaan itu fresh, lega. Seperti orang habis sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi, begitu nguap, sesek. Gitu. Nah, saudara-saudaraku, jadi ada dua hal pokok yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu satu, berita Natal, yang kedua, perubahan. Ya, saudara-saudaraku. Dan perubahan itu sendiri sesungguhnya terdiri dari dua tahap atau dua keadaan. Pertama adalah perubahan eksternal. Amin. Perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Dan yang kedua adalah perubahan internal, yaitu perubahan yang harus terjadi pada diri kita sendiri, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Begitu. Yaitu sikap dan perilaku kita yang harus berubah, diri sendiri yang harus berubah sesuai dengan kehendak Allah. Untuk apa? Sebagai reaksi untuk dapat menghadapi atau mengantisipasi perubahan eksternal itu. Maka jika dengan tepat kita lakukan, ya saudara-saudaraku, ya ini firman Allah beneran nih, ya firman Allah beneran. Kalau dengan tepat kita lakukan, maka hidup kita akan selalu ada kelegaan. Bagaimana caranya kita berubah? Yaitu bertobat. Tadi bertobat, sungguh-sungguh mau bertobat, mau berubah sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan Yesus, agar datang waktu kelegaan bersama-sama dengan Yesus. Ya, dalam kehidupan kita, seperti ayat mas kita di hari ini, ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, sebagai yang berdaulat, sebagai yang menguasai hidupmu. Nah, kita akan mulai dengan perubahan eksternal, dilanjutkan dengan perubahan internal, dan terakhir nanti berita Natal yang mendatangkan waktu kelegaan. Mari kita buka Kitab Wahyu pasal 6. Kitab Wahyu pasal 6. Ini bagian yang paling rahasia, gitu ya. Ini bagian yang paling rahasia. Kalau sudah baca Wahyu itu rahasia. Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan saja untuk saudara sekalian. Maka aku melihat anak domba itu membuka
yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang dan untuk merebut kemenangan. Meterai yang pertama putih. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dua, warnanya merah. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Meterai yang ketiga, warnanya hitam. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Inilah gambaran daripada perubahan eksternal atau perubahan lingkungan sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna, dari Kejadian sampai Wahyu, dari awal sampai akhir. Kita membahas ayat-ayat yang panjang ini untuk apa? Supaya kita tahu sekarang kita ini sekarang ada di mana. Ya. Bagaimana kita harus bersikap menghadapi perubahan-perubahan eksternal ini? Apa itu bertobat? Bagaimana caranya kita bertobat? Kita mempelajari keempat meterai ini. Keempat meterai ini adalah merupakan meterai yang pertama di dalam Wahyu 6, atau bagian pertama dari Wahyu 6 yang terdiri dari 3 bagian. Mengapa terdiri dari 3 bagian? Karena terdiri dari 3 nuansa. Kita mesti punya mata yang tajam untuk bisa membedakan tulisan yang rapat-rapat itu. Oh, ini dibagi 3 ini. Dibagi 3 gitu. Yang pertama nuansanya adalah nuansa penunggang kuda. Yang kedua adalah nuansa orang kudus. Itu ayatnya ayat 9 sampai 11, 911. Ya. Dan yang ketiga adalah nuansa kiamat, ayat 12 sampai 17. Kita hari ini hanya fokus kepada nuansa yang pertama, nuansa penunggang kuda, karena waktu kita terbatas. Nanti lain kali kalau Tuhan berkenan kita bahas semuanya, ya. Bagian kedua, bagian ketiga sebagai bukti, ya, bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau murid-murid bisa baca dong, bisa baca dong. Sekarang udah zamannya kok, udah terjadi kok. Bagaimana? Masih juga nggak ngerti, belum bisa baca, kan susah. Itu nanti ya, kalau Tuhan Yesus berkenan di tahun yang akan datang. Nah, apa kunci daripada keempat meterai yang pertama? Warnanya berbeda-beda, gitu loh. Kuncinya adalah warna. Ayat 1 dan 2 itu tentang kuda putih dan penunggangnya, yang tidak lain adalah siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang dalam wujud apa? Roh Kudus gitu. Bisa dilihat sama pakai mata nggak? Mana bisa orang melihat Roh Kudus? Nggak bisa. Itulah ajaran Injil yang mengatakan adalah kedatangan Yesus tanpa tanda-tanda lahiriah. Apa artinya kedatangan Yesus tanpa tanda-tanda lahiriah? Hari Pentakosta. Ada halunya, saudaraku. Hari Pentakosta di zaman siapa? Di zaman para rasul ini tadi, gitu loh. Kisah Rasul pasal kedua.
Kalau saudara tidak yakin, saudara bisa periksa di Wahyu 5. Wahyu sebelumnya itu di sana digambarkan Yesus sebagai anak domba yang sudah tersembelih mempersembahkan darahnya kepada Bapa. Itu Wahyu 5. Sehingga ketika ia mempersembahkan darahnya, ia berhak untuk membuka meterai-meterai satu-satu. Berarti apa? Mulai nih meterai pertama, perubahan zaman. Apa perubahan zaman? Turunnya Roh Kudus. Amanat agung Tuhan Yesus harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Sudah bisa bilang haleluya? Ya, itu. Namun saudara-saudaraku, atas kehendak Allah, ketika para rasul itu dengan kuasa Roh Kudus mulai memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem seperti yang kita baca tadi, ya, mereka itu ada di tengah-tengah krisis, diwarnai oleh berbagai krisis. Yang warnanya terdiri dari 3. Satu warnanya apa? Merah. Kedua, hitam. Ketiga, hijau kuning. Artinya maut, kematian. Jadi ketika para rasul ini memberitakan Injil, mereka ngalamin ini, 3-tiganya ini. Ya iya dong. Mereka ada dipotong lehernya, segala macam. Itu. Nah, si kuda merah ini melambangkan apa? Melambangkan bangsa Israel. Orang Yahudi yang menolak berita Injil. Mereka nerima atau menolak? Menolak. Akibatnya apa? Allah murka. Maka murka Allah yang pertama di sana dikatakan oleh akibat si kuda merah ini diangkatlah apa? Damai sejahtera. Dari bumi diangkat damai sejahtera. Ini hubungannya dengan siapa? Dengan bangsa Israel, seperti Esau, si Edom. Edom artinya apa? Merah. Edom. Artinya apa? Anak yang tidak menghargai hak kesulungannya. Allah sudah menjadikan kau anak yang sulung. Kepadamu sudah diberikan firman Allah untuk dibagi-bagikan ke seluruh dunia. Tapi kelakuannya begitu. Bahkan ketika kebenaran datang dari surga, dibunuh. Itu si kuda merah, Israel, bangsa Yahudi. Maka ketika zaman rasul-rasul, damai sejahtera pertama yang diangkat oleh Allah itu apa? Kota Yerusalem dibakar tahun 70 Masehi. Kota Yerusalem dibakar, bait Allah diruntuhkan. Akibatnya kocar-kacir nih orang-orang Israel, kocar-kacir ke seluruh dunia, kocar-kacir mereka. Mereka tidak seperti zaman Raja Babel diangkut, tidak. Ini kocar-kacir mereka semua. Hilang damai sejahtera. Hilang damai sejahtera ini juga berlanjut terus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, meterai itu adalah satu peristiwa yang berlanjut sampai Tuhan Yesus datang, nanti sampai meterai yang ke-6 itu, nuansa kiamat itu. Apa tandanya damai sejahtera hilang? Itu adalah terorisme. Kenapa ada terorisme di dunia ini? Kenapa? Karena orang benci kepada siapa? Orang benci kepada orang Israel. Iya apa enggak? Iya apa iya? Karena benci kepada orang Yahudi. Puncaknya kapan? Perang Dunia Kedua. Apa yang terjadi Perang Dunia Kedua? Bangsa Israel dibantai oleh siapa? Si kumis tuh, yang kumisnya cuma segini nih, Charlie Chaplin. Bukan, Adolf Hitler. 6 juta mati, digas, dibunuh. Kenapa? Karena kebencian Hitler kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Apa tentara-tentaranya benci? Tidak, belum tentu. Yang benci siapa? Ini nih, si Hitler ini nih, benci sama orang Yahudi. Kok bisa benci begitu ya? Ya itu sudah kuasa Allah. Peristiwa yang supranatural. Si kuda merah sudah datang. Begitu. Ini dialami oleh para rasul. Yang kedua adalah si kuda hitam. Si kuda hitam ini dikatakan di sana secupak gandum sedinar, 2 cupak jelai sedinar. Ya, itu adalah krisis ekonomi. Dinar itu kan gaji, ya, 1 dinar itu upah. Sehingga apa artinya 1 cupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar? Itu artinya daya beli masyarakat sudah turun.
Sementara harga-harga naik, gajinya tetap, bahan makanan naik. Itu terjadi pada zaman Rasul-Rasul. Gitu. Tapi sifatnya tidak global. Seperti contohnya krisis ekonomi Krismon di Indonesia. Terjadi di Indonesia. Di Amerika terjadi nggak? Enggak. Terjadi krisis pasar uang, pasar modal di Amerika. Di Indonesia terjadi nggak? Enggak. Sifatnya nggak global. Gitu. Yang ketiga adalah, saudara-saudaraku, kuda hijau kuning. Penunggangnya adalah maut. Ini adalah, saudara-saudaraku, berbagai macam bencana alam, termasuk COVID, sampar. Mengapa, saudara-saudaraku? Alkitab katakan karena umat manusia terlalu rakus, mereka terlalu banyak merusak bumi. Karena warna hijau artinya kesuburan bumi, warna kuning artinya kekayaan alam, dikerok, semua dikerok. Akibatnya apa? Muncullah penyakit-penyakit yang aneh. Begitu dari dalam bumi ini. Tetapi sekali lagi, saudara-saudaraku, sifatnya belum global, gitu. Ya, di sana tadi dikatakan di dalam ayat berapa itu? Kuda hijau, sesungguhnya ada kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, binatang-binatang buas. Itu terjadi. Nah, ini adalah gambaran perubahan eksternal atau perubahan lingkungan, ya, sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Kita ada di mana? Yang jelas sekarang ini tahun 2022. Tahun yang gimana tadi katanya tahun 2022 ini? Tahun yang istimewa. Kenapa tahun ini istimewa? Karena dia ada di antara dua peristiwa global. Yang pertama adalah pandemi, ya, merata, udah lewat sekarang. Yang kedua adalah nanti resesi ekonomi. Nah, apa yang disebut dengan pandemi? Pandemi dalam Wahyu 6 ini apa bentuknya? Kuda yang mana itu? Pandemi itu kuda hijau, kuning, maut. Betul nggak? Sampar, penyakit sampar, betul nggak? Kuda hijau. Terus nanti di tahun 2022 ini kita sudah diberitahu oleh pemimpin-pemimpin dunia nanti akan terjadi resesi ekonomi, resesi global. Itu kuda yang mana itu? Krisis ekonomi itu adalah daya beli masyarakat sudah turun. Orang lapar bukan karena nggak ada beras, orang nggak tanam beras, enggak. Harganya mahal. Itu kuda mana itu? Secupak gandum sedinar, 3 cupak gulai sedinar. Kuda hitam. Maka dari sini kita berhenti, kita merenung, saudaraku. Kalau kita meneliti kebenaran Injil, kita merenung, saudara-saudaraku. Ya, bahwa saudara-saudaraku, urutannya sekarang sudah terbalik. Kalau dulu di zaman Rasul-Rasul mulai dari kuda apa? Kuda putih. Habis kuda putih, kuda merah, Yerusalem itu dibakar, dihancurin. Harus terus kuda hitam, baru kuda hijau. Sekarang ini mulainya dari mana? Kuda hijau pandemi dulu. Habis itu kuda apa? Kuda hitam. Krisis. Belum kelihatan belum, tapi kita sudah dikasih tahu ini akan datang. Apa artinya ini, saudara-saudaraku? Ini adalah peringatan untuk kita bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, sudah sangat dekat. Sebab habis kuda hitam akan datang kuda merah, kan gitu. Kalau urutannya terbalik, tadi kan putih, merah, hitam, hijau. Sekarang hijau udah lewat, terus datang hitam. Habis hitam apa? Merah. Apa kira-kira kalau merah sudah datang nanti? Sifatnya harus apa? Harus global. Kalau nggak global itu dianggap yang lama. Ini yang baru nih rata-rata sama. Itu pertanda akhir zaman, merata di seluruh dunia. Habis hitam nanti, habis resesi apa yang terjadi? Kalau kita Wahyu bilang, hati-hati kuda merah mau datang. Apa artinya kuda merah?
Perang Dunia Ketiga. Apa kaitan? Kalau merah kan katanya Yahudi ya, betul ya? Kalau merah tuh mesti ada hubungannya sama Yahudi. Apa benar Perang Dunia Ketiga ada hubungannya sama Yahudi? Benar. Perang Dunia Ketiga nggak ada di buku, nggak ada. Semua orang nggak Perang Dunia Kedua, nggak ada. Tapi Alkitab bilang dalam bahasa Yahudi apa? Harmagedon. Bahasa Yahudi, bukan bahasa Indonesia. Harmagedon mau datang. Habis Harmagedon apa datang? Kuda putih. Apa artinya kuda putih itu? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Seperti tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali dia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, dan mereka memakai lenan halus yang putih bersih. Orang-orang kudus yang udah bangkit. Begitu. Jadi balik lagi ke kuda putih gitu loh. Cuman kali ini Tuhan Yesus akan datang bukan dalam bentuk Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus datang dalam bentuk yang aslinya, yang sebenarnya gitu. Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Nah, renungkanlah hal ini saudara-saudaraku. Apa yang harus kita berbuat, saudara-saudaraku? Periksalah firman Tuhan dengan teliti. Periksalah firman Tuhan dengan teliti. Sebab apa? Hari Natal ini dikatakan ada berita sukacita. Ada kabar sukacita di tahun yang istimewa ini. Berita Natal yang akan mendatangkan waktu kelegaan. Dan ini kebenaran. Karena kalau kita, saudara-saudaraku, berjaga-jaga memperhatikan firman Kristus dengan teliti, kita akan disadarkan bahwa memang Allah sudah menyediakan waktu kelegaan. Itu tertulis di mana? Di dalam Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Gitu loh. Allah memang udah menyediakan. Menyediakannya kapan, saudara-saudaraku? Nanti keluarnya kapan? Udah dekat mau keluar nih. Udah dekat. Gitu. Jadi sekarang ini kita harus bersiap-siap. Siapkanlah dirimu untuk menjadi apa? Minyak dan anggur. Karena kamu kalau sudah jadi minyak dan anggur, kamu luput. Sebelum resesi itu datang, saudara-saudari sudah menjadi minyak dan anggur. Inilah hebatnya ajaran Injil sepenuhnya. Berita-berita seperti ini belum beredar di luar, belum. Karena yang dimaksud belum datang. Kita juga belum tahu apa iya resesi apa enggak. Tapi ini sudah kehendak Tuhan. Gitu. Mau Jokowi simpen duit 5.000 miliar sekalipun, ini pasti terjadi. Amin. Pasti. Begitu. Tetapi kita harus menjadi minyak dan anggur, saudara-saudaraku. Tentang minyak dan anggur ini sudah dijelaskan lebih dari 1 kali ya. Kalau saudara memperhatikan, sudah lebih dari 1 kali. Minyak dan anggur itu berbicara tentang menjadi manusia Injil sepenuh. Karena minyak itu adalah 5 gadis yang bijaksana, yang mengisi pelitanya penuh dengan minyak. Penuh. Minyak itu Injil, penuh. Injil sepenuh. Bukan dibuat-buat, emang itu artinya. Anggur itu juga berbicara Injil sepenuh, karena anggur berbicara kita harus melekat pada pokok anggur kebenaran. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku, gitu. Nempel. Itu anggur, kan berbuah anggur. Kamu nggak bisa berbuah kalau nggak nempel, gitu. Kamu jadi anggur. Jadi anggur itu sudah adalah mempersiapkan diri kita untuk menjadi manusia Injil sepenuh. Namun, ini karena waktu berjalan terus, dengan adanya berita Natal di hari ini, apa makna minyak dan anggur itu?
ini udah maju gitu, jangan ketinggalan. Dia nggak di situ-situ terus, maju, karena Tuhan selalu menambah-nambah pengajaran kepada kita, menambah-nambah gitu. Jadi perhatikan dengan teliti. Apa maknanya sekarang menjadi minyak dan anggur? Kalau sesuai dengan tema GBS, kira-kiranya apa tuh menjadi minyak dan anggur? Tema GBS tadi apa tadi? Udah ditulis gede-gede di sini. Hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di akhir zaman. Siapa itu? Petrus, Yohanes. Sekarang kita harus jadi seperti itu. Karena ini sama, peristiwanya sama. Masih cerita yang sama, ini nyambung. Jadi apa makna minyak dan anggur? Kita harus menjadi hamba Kristus. Karena hanya hamba yang bisa menyatakan keagungan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita sekarang sudah menerima berita lebih dulu, lebih cepat daripada peristiwa yang akan datang. Sehingga kita disediakan waktu untuk bersiap-siap. Seriuslah, sungguh-sungguhlah bertobat. Jadilah hamba Kristus. Namun itu semua tidak berguna, saudaraku, kalau saudara dan saudari tidak menerima. Tidak ada gunanya. Lagi pula Tuhan Yesus berfirman, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang awal, gitu. Kalau saudara, saya sudah terima, saya sudah tahu sekarang, tapi saudara tidak berbuat apa-apa, saudara tidak bertobat, saudara itu binasa. Justru pemberitahuan ini datang kepada kita supaya kita mempersiapkan diri. Seriuslah sedikit gitu. Ya. Kita baca ayat-ayat yang terakhir. Ini dia Bang, baru mendatangkan kelegaan. Ayat-ayat yang terakhir, yaitu berita Natal yang mendatangkan kelegaan. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu satu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Injil sepenuh, inilah berita Natal yang mendatangkan waktu kelegaan. Ya, tema kita di hari ini. Berita apakah itu? Berita sukacita besar bagi seluruh bangsa. Jadi ini ada harapan bagi seluruh bangsa yang mau dengar-dengaran. Seperti tertulis dalam ayat 9 dan 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa." Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Semua orang yang menerima berita Natal ini akan diterangi oleh terang Tuhan, yang senantiasa akan memberikan kelegaan kepada kita dan seisi keluarga kita. Ada haleluya, saudaraku. Bukan hanya kita. Terang itu kalau udah nyala, ya nyala, semua ruangan pasti kena, gitu loh. Nah, kalau terang itu ada padamu, ya siapa yang ada di rumahmu ya menerima terang itu juga, gitu. Inilah berita Natal tahun 2022, agar kita menjadi hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan, agar kita layak menggenapi dan menyatakan nubuatan Allah. Kita dapat menikmatinya di saat dunia ini mengalami perubahan demi perubahan sesuai apa yang tertulis tadi di dalam kitab Wahyu. Agar kita tetap sejahtera meskipun kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Namun, saudara-saudaraku, apakah kita layak menerima berita yang mendatangkan kelegaan ini? Apakah kita layak menerima berita Natal ini, saudara-saudaraku? Seperti gembala-gembala itu menerima berita Natal dari para malaikat. Kalau kita mau tanya, kita layak atau tidak menerima berita ini? Ya,
saudara-saudaraku, ya kita mesti meniru gembala-gembala itu. Apa yang menyebabkan gembala-gembala itu layak menerima berita yang memberikan kelegaan itu, saudara-saudaraku? Tertulis dalam ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malam artinya sudah akhir zaman. Gembala-gembala itu digambarkan adalah para hamba yang berjaga-jaga, ya. Maka demikianlah kita akan layak di mata Tuhan Yesus untuk menerima berita Natal yang memberikan kelegaan ini kalau kita dalam hidup kita selalu berjaga-jaga. Mulai dari menjaga domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Oh, saya bukan pendeta, Bang, saya bukan hamba Tuhan, Bang. Mulai dari keluargamu, sisi rumah tanggamu, lewat kesaksian, lewat doa, berjaga-jaga. Berjaga itu artinya tidak tidur, ya saudaraku, ya. Matanya terbuka. Oh, tapi kan kita manusia perlu juga istirahat dong. Masa manusia nggak bisa tidur, nggak boleh tidur, nggak istirahat? Ya, maka apa artinya mata yang terbuka itu? Mata yang terbuka itu artinya saudara dapat melihat penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, sehingga kita dapat mengakui bahwa Yesus adalah Allah Immanuel, seperti firman malam Natal kemarin. Kita harus bisa melihat. Bisa nggak kamu melihat bahwa Tuhan menyertaimu? Lalu apa artinya? Seperti apa pimpinan Tuhan Yesus itu? Seperti apa pimpinan Tuhan Yesus itu kira-kira, saudara-saudaraku, dalam hidupmu setiap hari? Lewat firman yang bertalu-talu datang kepadamu, sambung menyambung seperti film Korea. Udah datang kepadamu. Kamu harus mengakuinya sebagai kebenaran dong. Karena apa? Walaupun bersambung-sambung seperti Korea, nyata kok, kenyataannya memang begitu. Gitu. Maka kalau saudara-saudara sudah dapat melihat dan merasakan itu, oh iya benar, Tuhan selalu menjaga saya, beserta dengan saya, seperti bangsa Israel menuntun saya di waktu malam dengan tiang api, di waktu siang dengan tiang awan. Itu melalui firman kebenaran Injil yang sambung menyambung diberikan kepada kita. Kalau saudara sudah bisa melihat dan merasakan seperti itu tandanya matamu sudah terbuka. Kamu orang yang berjaga-jaga. Akhirnya umat yang layak menerima kelegaan yang dari Tuhan Yesus Kristus adalah umat yang berkenan kepadanya, seperti tertulis dalam ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah penggenapan nubuat Nabi Yesaya menjadi hamba yang menyatakan keagungan atau kemuliaan Tuhan di tengah perubahan. Caranya bagaimana? Kita harus berkenan kepada Tuhan Yesus. Apa artinya berkenan kepada Tuhan Yesus? Kalau kita sudah menjadi jemaat GBIS begitu lama, harus tahu berkenan kepada Yesus itu adalah satu istilah ajaran Injil, yang artinya kita harus mengikuti teladan Yesus. Yesus itu kan firman yang hidup. Dia terdiri dari dua, roti dan air hidup. Air hidup, roti hidup, air hidup. Roti itu adalah perkataan firman yang kita baca. Air itu apa? Keteladanan. Perbuatan dia harus dikerjakan. Teori praktek, jangan teori aja, praktek juga. Jangan hanya iman, perbuatan juga gitu. Sama itu aja ya ajaran Injil tuh. Ya, itu maksudnya berkenan kepada Tuhan Yesus. Tapi teladan yang mana ya? Teladan yang mana? Ya, teladan yang diberikan kepada saudara-saudara di hari ini. Berita Natal di hari ini. Seperti tertulis di dalam ayat yang terakhir, paling akhir, yaitu ayat ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Hari ini saudara menerima tanda atau tidak? Firman Tuhan katakan, inilah tanda bagimu. Tandanya apa? Anak sekolah minggu juga hafal, seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Apa maknanya itu? Mengapa Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia di kandang yang hina? Mengapa saudara-saudara?
Mengapa? Sebagai satu legitimasi, sebagai satu pernyataan untuk menyatakan bahwa Yesus terlahir sebagai seorang lahirnya di kandang loh. Sebagai seorang apa? Hamba yang papa dan hina. Gak ada rumah sakit bersalin, gak ada, di kandang. Tuh, itu kan gambaran hamba. Karena ajaran Injil mengatakan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu sudah gambaran Yesus sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau dia tidak taat, kalau dia tidak menurut, tidak selamat kita semua. Dia menurut, dia taat, dia mau mengosongkan dirinya, saudaraku, mau gitu, dan mengambil rupa seorang hamba. Kita harus menjadi hamba Kristus, saudara-saudara. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Dia itu adalah tetap tinggal di dalam firman-Nya. Firman-Nya tetap di dalam hatinya. Gak dengar firman yang lain, hanya firman itu tetap di dalam hatinya. Dia juga tinggal di dalam firman itu, tinggal di dalam perkataannya, tinggal di dalam perintahnya. Kalau orang sudah tinggal di dalam perintahnya, namanya apa itu? Namanya apa itu? Gak ngikutin berita orang lain. Enggak. Hanya satu yang diikutin perintahnya, yaitu Tuannya itu. Kita menjadi milik Kristus, kita menjadi hamba-hamba Kristus. Tetap gitu, mendahulukan firman Kristus. Ya sama saja, manusia Injil sepenuh. Berita-berita seperti ini belum sudah terus di YouTube belum ada, belum. Tapi Tuhan datang ke sini gitu. Ya. Demikian juga saudara dan saudari akan dipakai. Saudara-saudari akan dipakai juga untuk memberitakan rahasia ini. Kalau murid mah rahasia doang yang diucapkan gitu. Disampaikan, diberitakan. Supaya kita jangan nanti sudah waktunya datang kita kaget, kita shock, kita stres. Tidak. Sekarang kita dalam posisi, saya misalnya, saya dalam posisi tenang sudah. Saya yakin Tuhanku akan mencukupi semua kebutuhanku. Pasti saya sudah yakin gitu. Maka saudara-saudaraku, pelajaran mengenai hamba Kristus ini kan pelajaran bulan Desember, dia juga pelajaran bulan November. Dia akan terus berlanjut kalau Tuhan Yesus berkenan dalam ibadah tengah minggu tanggal 28 sudah jadi videonya sudah jadi. Terus puncaknya nanti karena masih bulan Desember tanggal 31 renungan malam Natal. Akhir kata malam tahun baru. Akhir kata pastikanlah dirimu adalah hamba-hamba Kristus yang tetap tinggal di dalam firman Kristus dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga maksudnya dia dengar firman Tuhan, itu terus datang kepadanya, terus datang. Untukku firman Tuhan itu, untukku firman Tuhan itu. Ya, berjaga-jaga. Milikilah hati sebagai hamba seperti keteladanan Yesus Kristus anak Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar Roh Kudus yang mengajarkan lebih lanjut kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.